Pastikan simak video ini sampai akhir agar dapat mengetahui alur ceritanya. Hai. もう少しパトロールしてから基地に戻るわ。 Cerita diawali ketika Pingranger, sebut saja Ayu namanya, sedang mencari sumber energi abadi yang terletak di kota C. Namun Ayu tidak tahu kalau sumber tersebut rupanya sudah dikuasai para monster alias berada di dalam markas monster. このところゲルダーは静かにしているけど、油断はできないわ。 そうだな。 Betapa terkejutnya Ayu, rupanya markas besar para monster berada di tempat sumber energi abadi. Tentu saja hal itu membuat Ayu jadi panik karena semua monster-monster yang berada di depannya adalah raja monster yang memiliki kekuatan besar. この辺りには妨害電波が張り巡らされている。いいわ。相手をしてあげる。マグナチェンジ。 Dikarenakan Ayu sudah kepalang tanggung, ia memutuskan untuk melakukan transformasi menjadi Pingranger agar dapat menghadapi para monster. Pertarungan yang tidak seimbang pun dimulai. Tentu saja Pingranger yang hanya seorang diri akan sangat kesulitan jika harus menghadapi banyak monster. 僕の最終だよ。Tiba-tiba Pingranger merasakan bau yang rupanya itu disebabkan oleh monster. Namun Pingranger berhasil menghentikan serangan monster. Baru saja bernafas dengan lega, Ratu Elich langsung menangkap Pingranger dengan senjata kebanggaannya sehingga membuat Pingranger menjadi semakin sesak napas. Pingranger yang masih belum pulih sepenuhnya akibat monster membuat dirinya tidak berdaya ketika Ratu Elich mencoba menghabisi Pingranger. Dalam keadaan seperti ini, Pingranger hanya bisa pasrah sampai energi pulih kembali. Ketika ada kesempatan emas, Pingranger langsung menghindar dari serangan Ratu Elich dan berusaha untuk menghadapi Ratu Elich. Dengan kemampuan Pingranger dalam pertarungan ini, Pingranger lebih unggul. Namun ketika Pingranger hendak menghabisi Ratu Elich, tiba-tiba sebuah gada mengenai tepat di punggung Pingranger. Rupanya itu ulah monster Baryon yang mencoba ikut campur dalam pertarungan melawan monster Alice. Walaupun Pingranger sudah berusaha keras semaksimal mungkin, namun kekuatan monster Baryon ini sangat kuat sehingga membuat Pingranger menjadi tanpa kewalahan. Di waktu ada kesempatan, Pingranger mencoba memberikan serangan terbaiknya ketika monster Baryon itu kewalahan. Tiba-tiba tercium bau yang tak sedap, itu rupanya ulah monster. Sehingga Pingranger tidak merasa konsentrasi untuk menghadapi para monster. Kerjasama para monster sangatlah baik sehingga membuat Pingranger menjadi kewalahan kembali. Monster Baryon yang hampir kalah melawan Pingranger, kini ia menggunakan palu besar pemberian Tarizla sehingga membuat Pingranger menjadi
dan tidak ada celah untuk menghadapi monster tersebut. Akibatnya terkena serangan telak sehingga membuat Pingranger menjadi hampir KO. Akibat serangan dahsyat dari Paluta Rizla, Pingranger akhirnya KO dan berubah bentuk menjadi manusia kembali. Monster Baryon yang emosi pun hampir menghabisi Ayu. Untungnya Raja Monster Cap Badak menghentikan namukan Monster Baryon. 私もまだまだ調教したりたい。 Untuk mengakhiri segala-galanya, Monster Cap Badak ini mengambil cincin transformasi Pingranger Ayu agar tidak dapat perlawanan lagi. Ayu yang kehilangan cincin perubahannya menjadi sangat panik karena tidak dapat melawan ataupun memberikan perlawanan kepada monster. Tentunya tidak dapat melawan dan lebih baik menyelamatkan diri daripada memaksakan melawan para monster petinggi itu hanya untuk membuat dirinya menjadi semakin. Ayu di sini mengakui kekalahannya dan akhirnya cincin tersebut diambil oleh Raja Monster Cap Badak. Ayu yang merasa kesal karena alat transformasinya diambil oleh monster Cap Badak, tiba-tiba tercium bau yang tak sedap. Rupanya itu ulah monster yang memang sengaja untuk mengejar Ayu agar dapat ditangkapnya. Ayu yang tidak tahan dengan bau yang dibuat oleh monster itu harus berusaha keras menahan nafas dan menghindari serangan-serangan monster tersebut. Namun bau yang menyengat membuat Ayu hampir pingsan, ditambah lagi monster itu selalu menyerang Ayu terus-menerus sehingga membuat dirinya hampir KO. Karena tidak tahan lagi, Ayu mencoba menyerang monster kotoran itu. Tetapi dengan energi yang kurang, membuat monster tidak berpengaruh. Justru Ayulah yang terserang monster tersebut dalam keadaan bahaya. Selain bau yang menyengat dapat membuat Ayu tidak berdaya, rupanya monster tersebut juga dapat melakukan serangan dari dalam ketika orang tersebut telah menghirup baunya. Hal itu membuat Ayu semakin terpojok ketika monster tersebut hendak menangkap Ayu. Karena Ayu tidak tahan lagi, membuat dirinya menjadi pingsan. Namun itu hanyalah berpura-pura, karena dengan cara itu bau yang monster keluarkan akan dihentikannya. Ketika monster tersebut ingin mencicipi kebun milik Ayu, tiba-tiba Ayu menyerang monster itu dan berusaha untuk kabur keluar dari markas monster ini. なんとか逃げられたみたい。